Halo semuanya, welcome to my video. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yuni Mariawati dari 10 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 1. Saya akan menjelaskan pembuatan jurnal umum perusahaan Delta Marina Service. Akun-akun yang saya gunakan yaitu akun beban, modal, harta, pendapatan jasa, dan utang. Konsep dasar akuntansi bisa dilihat. Kita akan masuk ke dalam jurnal umum. Di sini pada tanggal 1 September pemilik menginvestasikan dana dan kendaraan operasional ke dalam perusahaan sebagai modal masing-masing sebesar 50 juta dan 15 juta. Kita tulis di sini kas tanggal 1 September kas sebesar 50 juta. Kenapa kas? Karena di sini ada tertulis menginvestasikan dana. Dana berupa uang. Uang adalah kas senilai 50 juta rupiah. Sebesar 50 juta dan 15 juta. Apalagi yang bertambah? Di sini adalah kendaraan. Kendaraan tergolong dalam perlengkapan. Jadi di sini perlengkapannya bertambah 15 juta. Kenapa kas dan perlengkapan ditaruh di debit? Karena sekali lagi kas dan perlengkapan termasuk ke dalam akun harta. Apabila akun harta bertambah, maka konsep dasar akuntansinya adalah akun harta bertambah maka berada di sisi debit. Apalagi di sini yang bertambah, pemilik menginvestasikan modal. Jadi modal bertambah. Apabila modal bertambah, kenapa dia berada di sisi kredit, tidak berada setara dengan kas dan perlengkapan? Karena modal apabila dia bertambah, maka dia berada di sisi kredit. Ini kenapa tidak tulisnya sejajar? Kenapa menjorok ke dalam? Karena apabila dia berada di sisi kredit, maka dia harus ditulisnya menjorok ke dalam, tidak boleh setara dengan kas dan peralatan. Mari kita lihat lagi pada September tanggal 3, pemilik menyewa sebuah gedung bangunan untuk tempat usaha secara tunai sebesar 2.500.000 rupiah. Di sini kita tulis beban sewa karena di sini pemilik menyewa gedung. Jadi kita tulis ini beban sewa berada di kredit karena dia termasuk ke dalam golongan beban. Apabila beban bertambah, maka dia berada di sisi debit. Lalu di sini dia menyewanya secara tunai, jadi kas berkurang. Kenapa kok kas ada di kredit? Karena dia aturan dasar akuntansi, kas berkurang maka dia berada di sisi kredit. Sekali lagi, kalau sesuatu yang berada di sisi kredit tidak boleh tulisnya sejajar ya, harus sedikit menjorok ke dalam. Di sini kita lihat lagi pada tanggal 4 September perusahaan membeli perlengkapan dan peralatan secara kredit masing-masing sebesar 450 dan 5.250.000. Pada tanggal 4 September perlengkapan dan peralatan. Perlengkapan dan peralatan tergolong ke dalam akun harta. Jadi apabila akun harta bertambah, maka dia berada di sisi debit. Lalu di sini apa yang bertambah? Di sini adalah dia membelinya secara kredit, maka terjadi utang usaha. Apabila utang usaha ada, berarti konsep dasar akuntansi utang bertambah, maka dia berada di sisi kredit. Sekali lagi tidak boleh tulisnya sejajar ya, karena dia berada di sisi kredit. Lalu pada tanggal 6 perusahaan memperoleh pendapatan jasa pengiriman paket dan barang sebesar 8.750.000 secara tunai.
maka kita tulis di sini kas bertambah karena perusahaan memperoleh, berarti dia mendapatkan uang. Berarti kas bertambah berarti berada di sisi debit. Sebesar berapa? 8.750.000 rupiah. Lalu di sini apa yang bertambah? Pendapatan jasa. Pendapatan jasa bertambah, maka dia berada di kredit karena pendapatan hukum dasar akuntansi pendapatan jasa bertambah, maka dia berada di sisi kredit. Kita tulisnya sedikit mencorok ke dalam. Pendapatan jasa senilai 8.750.000. Lalu kita lihat lagi tanggal 9, perusahaan membayar beban iklan dan surat kabar ibu kota sebesar 250.000. Maka kita tulis di sini beban iklan tanggal 9. Beban iklan. Beban iklan kita masuknya di mana? Ya, di debit. Kenapa di debit? Karena hukum dasar akuntansi apabila beban iklan bertambah, maka dia berada di debit. Tanggal 2 Rp 250.000. Apalagi di sini ada, kenapa dia di sini membayar? Membayar berarti otomatis kas kita berkurang. Jadi kas berkurang berarti dia berada di sisi kredit. Kas berkurang sebesar 250.000. Tulisnya tidak boleh sejajar ya. Kita lihat lagi tanggal 12, perusahaan membayar beban asuransi sebesar Rp 400.000. Di sini kita tulis tanggal 12 September. Beban asuransi. Beban asuransi, ketika beban bertambah seperti yang sudah-sudah, maka dia berada di debit senilai 400.000. Di sini membayar beban asuransi berarti kas berkurang. Kas berkurang berjumlah Rp400.000. Jadi kita lihat lagi pada tanggal 15 September perusahaan membayar beban perawatan dan pemeliharaan kendaraan sebesar Rp350.000. Di sini maka tanggal 15 beban perawatan dan pemeliharaan. Beban perawatan dan pemeliharaan kita taruhnya di debit ya. Karena dia hukum dasar akuntansi itu sejumlah berapa tadi? Rp350.000. Apa yang berkurang di sini? Perusahaan membayar beban, membayar. Sekali lagi membayar berarti kas berkurang. Kas berkurang senilai Rp350.000. Kita taruhnya di kredit karena kas ini termasuk tergolong dalam harta. Apabila harta bertambah, maka dia berada di debit. Tetapi ketika harta berkurang, dia berada di kredit.
Lalu ini selalu ditekankan ya, tidak boleh tulisnya sejajar, harus ada yang menjorok ke dalam karena di bagian kredit, agar bisa memisahkan ya, agar lebih mudah untuk menghitung jumlah nanti lain kali. Di sini kita lihat lagi pada tanggal 18 perusahaan melakukan pinjaman ke bank untuk meningkatkan kapasitas operasional sebesar 25 juta. Kita tulis pada tanggal 18 September 18 September berarti kita mendapatkan uang dari bank. Berarti uang itu kita termasuk dalam kas ya. Kan kita mendapatkan dana. Jadi kas bertambah berarti dia masuk ke dalam debit senilai 25 juta rupiah. Apalagi di sini karena kita ada pinjaman ke bank, berarti termasuk ke dalam utang usaha. Hukum dasar akuntansi, kalau kita ada hutang usaha berarti dia masuk ke dalam kredit. Jadi di sini kreditnya Rp 25 juta rupiah. Lalu di sini tanggal 20 lagi. Perusahaan memperoleh pendapatan atas jasa pengiriman barang dan paket sebesar Rp11.500.000 secara kredit. Maka di sini tanggal 20 piutang usaha ya, piutang usahanya bertambah. Piutang usaha itu tergolong dalam kas ya, tergolong dalam harta ya. Jadi ketika harta bertambah dia berada di debit senilai Rp11.500.000. Lalu di sini kita ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa ya, kita tulis menjorok ke dalam. Pendapatan jasa. Pendapatan jasanya berkurang, jadi dia berada di pendapatan jasanya bertambah, dia berada di kredit sebesar 11.500.000. Kenapa dia berada di kredit? Karena pendapatan jasa apabila pendapatan jasa bertambah maka dia berada di kredit. Lalu di sini tanggal 24 perusahaan membayar beban listrik, air dan telepon sebesar 850. Kita tulis di sini tanggal 24. Beban air dan telepon. Beban air dan telepon bertambah, berarti dia berada di debit. Beban ketika bertambah dia berada di debit sebesar 850.000 rupiah. Lalu di sini karena kita membayar berarti otomatis kas kita berkurang kan? Jadi kita tulis di sini kas berkurang. Kas berkurang berarti tempatnya berada di kredit. Ini senilai sama seperti ini. Rp 850.000. Kita lanjut ke transaksi tanggal 26 September perusahaan membayar utang atas pembelian perlengkapan sebesar 450. Tanggal 26
Tanggal 26 di sini utang usaha. Utang usahanya di debit Rp 450.000 rupiah. Lalu di sini apa lagi? Kas ya. Kasnya berkurang karena perusahaan kan ini utang usahanya perusahaan membayarkan, berarti kasnya berkurang senilai Rp 450.000 rupiah. Lanjut kita ke transaksi berikutnya. Perusahaan membayar beban gaji karyawan dan operasional sebesar Rp 2.550.000 rupiah. Kita tulis di sini tanggal 27 tuh beban gaji. Beban gaji berarti beban termasuk ke dalam debit senilai Rp2.550.000. Lalu apalagi di sini? Otomatis kan kas kita berkurang. Kenapa kas kita berkurang? Karena telah membayar gaji. Kalau kas berkurang berarti hukum dasar akuntansi kas berkurang tempatnya di kredit, karena ketika kas berkurang tempatnya di kredit karena hukum dasar akuntansi. Harta kas ini kan tergolong dalam harta. Jadi di sini kita tulis Rp 2.550.000 rupiah. Kenapa kasnya kok tulisnya menjorok ke dalam? Karena dia berada di kredit. Ketika sesuatu yang berada di kredit, tulisnya itu menjorok ke dalam agar mudah dihitung ya. Kita lihat transaksi berikutnya. Tanggal 29 September, perusahaan membayar beban keamanan sebesar 600.000. Tanggal 29 ya. Beban, kita tulis beban keamanan sebesar Rp 600.000 rupiah. Kenapa beban dia berada di debit? Hukum dasar akuntansi selalu dipakai karena ketika beban itu dia bertambah, maka dia berada di debit. Ketika beban berkurang, maka dia berada di kredit. Ada dua akun yang ketika bertambah berada di debit dan ketika berkurang berada di kredit, yaitu harta dan beban. Dan ada 3 akun yang ketika bertambah dia posisinya di kredit, dan ketika dia berkurang dia posisinya ada di debit, yaitu hutang, pendapatan jasa, dan modal. Kita lihat di sini pada tanggal ini sudah mau habis, pada tanggal 30 ya, belum habis ya, tanggal 29 perusahaan membayar, berarti kas kita berkurang karena dia membayar. Otomatis berkurang berarti dia berada di kredit sebesar Rp 600.000 rupiah. Lalu ini kita tulis lagi tanggal 30 perlengkapan yang telah terpakai sebesar 400.000. 30 perlengkapan yang terpakai berarti beban perlengkapan. Beban perlengkapan dia masuknya di debit karena dia bertambah ya. Rp 400.000 rupiah. Lalu apa lagi di sini? Perlengkapan ya, karena perlengkapan berkurang. Perlengkapan berkurang ya.
berarti dia berada di kredit senilai Rp400.000. Lalu di sini pemilik mengambil dana perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta. Tanggal 30 ya, di tanggal yang sama. Berarti pemilik mengambil berarti untuk dana di sini untuk keperluan pribadi. Berarti tergolong keperluan pribadi adalah prive. Berarti di sini prive ya, prive-nya bertambah. Prive itu tergolong ke dalam modal ya. Modalnya berarti dia di sini adalah Rp berapa? 1 juta rupiah. Lalu berarti kasnya berkurang karena sudah diambil untuk keperluan pribadi. Berarti kas ditaruh, dia berkurang berarti dia taruh di kredit 1 juta. Aduh, ini nolnya kurang. 1 juta. Ya sudah, ini sudah, kita langsung hitung jumlahnya saja. Kalau ini transaksinya benar berarti jumlahnya itu tepat ya, garis. Kalau kita mengkelompokkan transaksinya benar berarti jumlah antara debit dan kredit harus balance ya. Dalam akuntansi dikenal dengan nama balance. Di sini jumlah. Oke, setelah sudah kita jumlahkan semuanya. Tadi saya sudah menghitung ini semuanya. Dan saldo di debit adalah Rp 125.300.000 rupiah. Dan saldo di kredit adalah Rp sama 125.300.000 rupiah. Oke, kalau begini sudah balance ya teman-teman. Sekian video saya. Terima kasih, salam sehat dan sampai jumpa.